Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa lelah mengejar cinta manusia, menghabiskan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan prinsip demi diterima dan dicintai oleh sesama? Namun tetap saja, hati kita sering berujung pada kecewa. Karena cinta manusia itu fana, mudah berubah arah. Tapi tahukah engkau, ada satu cinta yang jika kau genggam erat, maka seisi dunia akan berbalik mencintaimu. Itulah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang tidak sekadar menenangkan hati, tapi juga mengangkat derajat, melapangkan rezeki, menjernihkan jiwa, dan menjadikan hidup lebih berarti. Cinta yang bukan hanya berbalas, tetapi melimpahkan rahmat tanpa batas. Kita hidup di dunia yang terus menawarkan cinta semu. Popularitas, kekayaan, validasi sosial, semuanya tampak menggoda. Namun saat malam tiba dan kau termenung sendirian, kau sadar hati ini kosong jika tidak terhubung dengan Pencipta dan utusannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintaiku lebih dari dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Betapa dalam makna sabda ini. Ia mengajarkan prioritas cinta yang akan membawamu pada puncak kemuliaan. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya ucapan manis dalam doa. Ia tampak dalam keputusan hidup, dalam cara kita menahan amarah, dalam tangisan istighfar, dalam keikhlasan membantu sesama, bahkan dalam kerelaan melepaskan dunia demi akhirat. Saat kau mencintai Allah, hatimu tidak lagi gusar menanti cinta dari makhluk, karena engkau tahu, cinta makhluk hanyalah bayangan dari cinta Sang Pencipta. Jika Allah mencintaimu, Dia akan membuat makhluknya pun mencintaimu. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman, 'Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia.' Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia.' Maka ia pun dicintai oleh penghuni langit dan diterima oleh penghuni bumi." Masya Allah, lihat betapa dahsyat efek dari mencintai Allah. Bukan hanya langit yang merespons, tapi bumi pun membuka pelukannya. Cinta Allah adalah kunci yang tak terlihat, tapi membuka hati manusia untuk mencintaimu tanpa paksaan. Kita mungkin sibuk mengejar viral, likes atau pujian manusia, tapi semua itu rapuh, tak bertahan lama. Esok bisa saja mereka membencimu karena satu kesalahan kecil. Namun cinta Allah, Ia tidak bersyarat pada popularitas, hanya pada ketulusan. Apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya? Atau hanya mencintai mereka saat butuh sesuatu? Ketika doa belum terkabul, apakah cinta itu masih bertahan? Ketika hidup penuh ujian, apakah cinta itu masih menyala? Cinta sejati diuji dalam kesetiaan. Apakah kita tetap memilih jalan Allah, meski dunia menawari jalan pintas? Apakah kita tetap menjaga sunnah Nabi, meski terlihat asing di tengah masyarakat? Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan menjadikan hidup sederhana terasa mewah, karena hati tidak bergantung pada dunia, tetapi pada keabadian. Sehingga meski hidup susah, engkau tetap tenang. Meski tak dimiliki banyak orang, engkau tetap merasa cukup. Maka jika hari ini hidupmu terasa sepi, jika hatimu sering kosong, cobalah tanyakan pada diri, apakah aku sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya cinta? Jika belum, mungkin inilah saatnya memperbaiki arah hati. Kita tidak bisa memaksa dunia mencintai kita,
Tapi kita bisa memantaskan diri agar dicintai oleh Tuhan pemilik dunia. Dan saat cintanya telah menyapa, maka seluruh ciptaannya akan mengakui keberadaanmu, mendekapmu dalam doa, dan mencintaimu dalam diam. Cintailah Allah dan Rasul-Nya, maka engkau tak akan pernah merasa kehilangan, sekalipun seluruh dunia menjauh, karena engkau telah memiliki segalanya, yaitu cinta dari pemilik segalanya. Dalam setiap denyut nadi kehidupan ini, manusia membawa satu kebutuhan yang paling dalam, dicintai. Ia tidak selalu diucapkan, tapi selalu dirasakan. Setiap tindakan, pencapaian, bahkan pengorbanan yang kita lakukan, seringkali bermuara pada harapan untuk diterima dan dicintai oleh orang lain. Tapi, benarkah itu cukup? Manusia memang makhluk sosial, tapi lebih dari itu, manusia adalah makhluk spiritual. Ada kebutuhan cinta yang tak bisa dipenuhi oleh sesama, karena tempatnya adalah di langit. Itulah sebabnya, orang yang paling damai dalam hidup ini bukanlah mereka yang paling banyak teman atau paling disanjung, melainkan mereka yang paling dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadits qudsi yang menggetarkan jiwa, Allah berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya." Lihatlah, cinta Allah itu bukan sesuatu yang jauh. Ia dibuka dengan ketaatan, dimantapkan dengan cinta. Cinta kepada Allah bukan sekadar slogan, tapi gaya hidup. Ia mewarnai cara kita memandang dunia, menentukan keputusan-keputusan sulit, bahkan menyusun prioritas dalam diam. Ia hidup dalam detik-detik kesabaran, dalam tangisan istighfar, dan dalam senyuman keikhlasan. Banyak orang ingin dicintai manusia, namun mengabaikan cinta Allah. Padahal saat seseorang benar-benar mencintai Allah, maka dunia akan diperintah untuk mencintainya juga. Inilah yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit mencintainya. Lalu diletakkanlah penerimaan baginya di bumi. Inilah cinta yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dicari di media sosial, dan tak bisa didapat hanya dengan penampilan luar. Cinta ini adalah buah dari ketulusan hati yang tersembunyi, amal yang dirahasiakan, dan doa-doa panjang dalam keheningan malam. Mari kita menengok sosok yang paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup dalam kesederhanaan, tidur di atas tikar kasar, namun hatinya senantiasa bersandar pada Ar-Rahman. Dunia tunduk di hadapannya bukan karena kekuatan, tapi karena cinta ilahi yang menyertainya. Ketika beliau datang ke Madinah, masyarakat menyambutnya dengan nyanyian, "Thala al-Badru alaina." Itu bukan hanya karena beliau pemimpin, tapi karena cinta yang terpancar dari wajah, akhlak, dan kelembutannya yang mencerminkan cinta Allah. Orang-orang Yahudi pun berkata, "Wajah ini bukan wajah pendusta." Dan lihatlah para sahabat, mereka mencintai Rasulullah bukan karena janji duniawi. Mereka meninggalkan keluarga, harta, bahkan kampung halaman demi mengikuti beliau. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ia disiksa, dijemur di padang pasir, tapi hanya satu kata yang keluar dari lisannya, "Ahad, Ahad." Sebuah cinta yang membuatnya kuat menghadapi kematian. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam, bukan karena ingin disebut dermawan, tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar dari cintanya pada dunia. Ketika ditanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, ia menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya."
Inilah cinta sejati yang tidak pernah mengecewakan, sebab ia tidak bergantung pada balasan dunia. Bahkan saat sakit, saat kehilangan, atau saat dihina, cinta ini tetap bertahan, karena ia terikat pada keabadian. Ketika seseorang mencintai Allah, ia tak akan lagi sibuk mengejar pengakuan manusia. Ia tenang meski dilupakan, ia tegar meski dihina, karena hatinya telah cukup dengan satu keyakinan. Jika Allah ridha, maka apa artinya seluruh dunia murka? Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya? Tanda yang paling nyata adalah ketaatan. Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Ali Imran 31. Maka jika kita mengaku cinta, kita harus ikut Rasulullah, bukan hanya dalam ibadah tapi juga dalam akhlak, dalam kesederhanaan, dalam sabar dan syukur, dalam cara mencintai dan memaafkan. Mencintai Allah dan Rasul-Nya akan membentuk karakter yang lembut tapi kuat. Ia tidak membenci, tapi tidak pula tunduk pada kebatilan. Ia tidak sombong meski dipuji, dan tidak putus asa meski dicaci. Kita hidup di zaman di mana cinta sering diukur dari status, penampilan, atau kata-kata. Tapi Islam mengajarkan bahwa cinta adalah pengorbanan diam-diam yang tak perlu diumbar, karena Allah Maha Tahu isi hati. Bayangkan jika hari ini kita benar-benar mencintai Allah. Kita akan menahan amarah demi ridha-Nya, menutup aurat bukan karena mode tapi karena cinta. Kita akan menjaga salat bukan karena aturan, tapi karena rindu bertemunya 5 kali sehari. Dan bayangkan jika cinta itu benar-benar tulus. Kita akan merasa malu untuk bermaksiat karena kita tak ingin menyakitinya. Kita akan mudah menangis dalam sujud, karena kita merasa sangat dicintai walau penuh dosa. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, tapi Allah meminta kita untuk mencintainya dengan jujur. Dan kejujuran cinta itu akan menuntun kita pada perbaikan terus-menerus, tanpa henti, tanpa pamrih. Dunia ini terlalu keras jika dijalani tanpa cinta dari Allah. Bahkan orang yang punya segalanya bisa tetap merasa kosong jika hatinya jauh dari Tuhan. Tapi orang yang mungkin miskin, sakit, atau sendiri, bisa tetap bahagia karena hatinya penuh cinta kepada Allah. Lihatlah kisah Ummu Sulaim yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Ketika suaminya meninggal dalam jihad, ia tetap tegar. Ketika anaknya meninggal, ia menyambut suaminya yang baru pulang dengan lembut sebelum memberitahukan kabar duka itu. Cinta kepada Allah membuatnya kokoh seperti gunung. Kita mungkin tidak sehebat mereka, tapi Allah tidak menuntut kesempurnaan seperti mereka. Allah hanya ingin melihat usaha kita, kejujuran kita, dan ketekunan kita dalam mencintainya, meski kadang masih jatuh bangun. Maka mulai hari ini mari kita ubah arah cinta kita. Jangan lagi menjadikan manusia sebagai poros hidup, karena mereka tidak mampu membalas cinta kita dengan utuh. Tapi cintailah Allah, maka engkau tidak akan pernah merasa sia-sia. Tidak perlu menunggu sempurna. Mulailah dengan hal kecil. Shalat tepat waktu, zikir sebelum tidur, membaca 1 ayat Al-Quran sehari. Lakukan karena cinta, bukan kewajiban. Maka cinta itu akan bertumbuh, menuntun, dan menguatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang jika dimiliki, maka ia akan merasakan manisnya iman, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari selainnya, mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana benci dilempar ke neraka. Betapa indahnya jika kita bisa merasakan manisnya iman, bukan karena dunia memuji, tapi karena Allah yang ridha. Dan ridha Allah itu lebih dari cukup. Kita semua pasti ingin dicintai. Tapi percayalah, cinta manusia hanyalah bayangan. Cinta sejati berasal dari cahaya Allah. Jika kita menggenggam cahaya itu, maka seluruh bayangan akan mengikutinya dengan sendirinya.
maka jangan sibuk mengejar cinta yang goyah. Kejarlah cinta yang tak akan mengecewakan. Dan saat cinta Allah telah menghiasi hatimu, kau akan menemukan dirimu dicintai tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Cinta itu akan membuat langkahmu ringan dalam kebaikan, akan membuat tidurmu nyenyak dalam keikhlasan, akan membuat air matamu bernilai di sisi Tuhan, karena semuanya bermula dari cinta. Jika saat ini hidup terasa berat, mungkin karena kita mencintai sesuatu lebih dari Allah. Mungkin karena hati kita terlalu bergantung pada dunia, maka ubahlah porosnya, dan lihatlah bagaimana dunia perlahan-lahan mencintaimu kembali. Tidak ada yang lebih indah dari hidup dalam pelukan cinta ilahi. Bahkan kematian pun akan terasa lembut, karena engkau tahu, engkau akan kembali kepada yang kau cintai selama ini. Maka mari kita belajar mencintai, bukan dengan teori tapi dengan amal. Bukan dengan pujian tapi dengan kesetiaan. Dan kesetiaan itu akan diuji dalam sunyi dan kesabaran. Jika engkau ikhlas mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka engkau akan dibuat dicintai oleh langit dan bumi. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang namanya harum sampai hari ini, meski mereka tak punya media sosial atau jabatan tinggi. Mereka hidup dalam cinta, mereka mati dalam cinta, dan kini mereka dikenang karena cinta itu. Maka apa yang kita tunggu? Apakah kita masih ingin cinta yang sesaat, yang hanya berisi luka dan air mata? Atau kita ingin cinta yang abadi, yang mengangkat derajat dunia dan akhirat? Mari genggam cinta itu, genggam dengan sabar, genggam dengan istiqamah. Dan jangan lepaskan sekalipun dunia menggoda. Karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya akan membuatmu dicintai manusia, tapi juga menjadikan hidupmu penuh makna. Jangan takut ditinggalkan makhluk jika engkau bersama Sang Khalik. Jangan gentar berjalan sendiri jika Allah menjadi tujuanmu. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah, karena dari sanalah semua cinta yang sejati bermula. Dan cinta itu akan membuat dunia mencintaimu, bahkan ketika engkau tidak memintanya. Dan ketika engkau meninggal nanti, semoga langit pun menangis, bumi bersaksi dan para malaikat menyambut dengan senyuman. Inilah hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka cintailah ia. Ya Allah, yang maha mencintai dan mencurahkan kasih sayang bahkan ketika kami lupa untuk bersyukur, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang ingin belajar mencintaimu lebih dari dunia dan isinya. Ya Rabb, jika selama ini hati kami terlalu sibuk mencari cinta makhluk, terlalu bergantung pada sanjungan manusia, dan terlalu lalai dalam menyebut nama-Mu, maka ampunilah kami. Ajarkan kami bagaimana cara mencintaimu dengan jujur, dengan taat, dengan setia, dan dengan diam-diam. Ajarkan kami mencintai Rasul-Mu dengan meneladani akhlaknya, menghidupkan sunnahnya, dan merindukannya dalam setiap sujud. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau cintai, hamba yang tidak silau oleh pujian manusia, tapi bahagia ketika Engkau ridha, hamba yang tetap tenang meski dunia menolak, karena tahu bahwa Engkau menerima. Jika suatu saat Engkau takdirkan kami jatuh, maka jatuhkanlah kami di atas sajadah. Jika kami gagal, maka biarlah itu dalam urusan dunia, bukan dalam mencintai-Mu. Dan jika hidup ini terasa berat, maka kuatkanlah kami dengan cinta-Mu yang tak pernah meninggalkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, semoga kita tidak lagi salah menaruh cinta. Semoga kita mulai menanam cinta yang akan tumbuh subur di dunia dan mekar indah di akhirat. Karena ketika hati mencintai Allah dan Rasul-Nya, dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dekat dengan Yang Maha Mencintai. Dan ingatlah, jika dunia hari ini terasa berat, mungkin karena cinta kita belum sepenuhnya terarah. Tapi tak pernah ada kata terlambat untuk kembali. Mari kita mulai hari ini dengan cinta yang benar, dengan niat yang lurus, dan dengan harapan hanya padanya.
Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua menuju cinta sejati yang diridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.